Cinta sudah bisa masuk? Sudah bisa bergabung? Bisa, Ya, oke. bisa Pak. Ya, gimana tadi pelayanannya? Lancar Pak. Lancar, oke. Ya, situasi pelayanan tidak selalu bisa kita duga. Liku-liku pasti ada. Mungkin sekarang semua masih terlihat aman, tapi pasti ada liku-liku yang akan kita alami. Tetap memandang ke atas, memandang ke Tuhan, supaya perjalanan kita aman, pelayanan kita berkenan. Pasti ada liku-liku, pasti ada salah paham, pasti ada konflik atau apapun ke depan. Jangan sampai menjadi mundur ya karena ulah manusia, ya karena apa? Hanya karena tindakan satu dua manusia yang terus kemudian membuat cinta undur dari pelayanan. Semua kita pasti mengalami liku-likunya itu untuk menguatkan otot-otot rohani kita dan semakin kuat iman dalam Yesus. Oke, ya kita mulai dalam doa dulu. Mari kita berdoa, cinta Tuhan Yesus. Terima kasih kami akan belajar firman-Mu pada minggu siang ini. Kami serahkan waktu yang ada, juga fasilitas yang kami gunakan, jaringan dan apapun, semuanya aman menunjang untuk pembelajaran firman Tuhan dari awal sampai terselesainya. Tutup bungkus kami dengan kesadaran Tuhan Yesus. Tidak ada satu hal pun yang mengganggu dan membuat damai sejahtera dari Tuhan hilang dari kami. Perlindungan Tuhan ada atas pembelajaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita sudah masuk di minggu pertama bulan Agustus. Ya, tidak terasa kurang lebih 4 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Waktu berjalan begitu cepat. eh, Tidak terasa semester kedua sedang kita masuki di tahun ini. Kita akan belajar firman Tuhan dari sebuah pembelajaran atau istilah yang seringkali digunakan orang dunia, orang teman-teman kita yang dari seberang, dan anak-anak Tuhan pun kadang nggak ngerti apa maksudnya dan seringkali terbawa arus, yaitu sesuatu yang dinamakan takdir. Cinta pernah mendengar kata takdir? Pernah Pak. Apa kalau menurut Cinta takdir itu? Yang Cinta tahu sumber berbagai situasi. Wah, ini sudah takdir saya ini. Apa menurut Cinta takdir itu? Kayak sudah rencana Tuhan Pak. Ya, jangan juga kita akan pelajari bagaimana sih menurut firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan, ya seperti kemarin saya dengan anak-anak, saya mulai sharing dari kasus yang sekarang sedang viral. Sekarang ini kalau kita ponsel banyak anak-anak, jadi waktunya membutuhkan lebih lama. Dulu cuma 2 anak, 3 anak, paling setengah jam selesai. Sekarang 5 sampai 6 ya. Nah ini kisah yang viral beberapa waktu yang lalu. Seorang anak melihat ayahnya dihajar sampai meninggal karena mencuri ayam. Saya itu tidak tahu motivasinya kenapa ada anak ini ya. Ini nggak ada berita ya, nggak ada berita. Kok bisa ada anaknya, anak kecil ini di tengah-tengah situasi itu? Apakah ayahnya mencurinya kurang jauh atau dekat-dekat di situ saja mencurinya terus gak diajar jadi anaknya ya di situ. Sinta ngikuti nggak kisah ini yang berikutnya setelah dari Ngikutin Pak. peristiwa? Kenapa? Ngikutin Pak. Ngikuti ya. Ternyata apa yang terjadi? Bapaknya ini ternyata apa? Emang suka mencuri Pak. Yang sudah mencuri dan ayam yang dicuri itu bukan ayam peliharaan. Ayam peliharaan ya murah paling 100.000. Tapi ayam aduan, ya 20 sampai 25 juta. Dan sepeda motor yang dipakai juga sepeda motor curian. Jadi memang bapak itu memang mencuri. Nah, kita kesampingkan dulu latar belakang bapak tersebut yang mencuri dengan sekian hasil. Tapi ketika melihat situasi ini, melihat video ini pertama kali,
anak ini menangis. Ini namanya Lisa, kalau nggak salah Lisa atau Luisa atau siapa? Tahu? Cinta lupa ya? Kurang tahu, Pak. Iya, antara itu. Dia menangis, terus ketika melihat situasi ini, video ini, bagaimana pendapat Cinta ketika melihat situasi tersebut? Setahu saya bukan lihat bapaknya dipukulin, Pak. Lihat jenazahnya bapaknya. Oh, lihat jenazahnya. Oh, iya, Bapak sudah meninggal. Iya, iya, maksud saya kita membawa dalam diskusinya bagaimana pendapat Sinta ketika melihat situasi tersebut. Ketika anak itu melihat jenazah bapaknya, atau ketika dipukuli, atau apa dalam situasi tersebut. Udah resiko sih, Pak. Soalnya kan mencuri, Pak. Harusnya sudah tahu resikonya. Risikonya, maksudnya anak ini seharusnya sudah tahu risikonya. Oh, anaknya, dari Ya, anaknya, dah, Pak. kan saya tampilkan gambar ini anaknya. Bukan kalau di sebelah sininya mungkin yang bapaknya meninggal itu saya nggak tampilkan. Tapi ketika melihat video ini anak ini menangis, histeris melihat bapaknya yang sudah jadi jenazah. Itu menurut Cinta bagaimana ketika kamu melihat situasi tersebut? Nah, takdirnya anaknya mungkin, Pak. Takdirnya anaknya. Oke, oke. Kira-kira apa penyebab seseorang bisa nekat mencuri? Kebutuhan sih, Pak. Kebutuhan ya. Dan Iya. kebutuhan mendesak, akhirnya dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Oke, Tuhan. Kita masuk dalam pembelajaran firman Tuhannya. Pengantar takdir yaitu ketetapan Tuhan. Ini kalau menurut pengertian bahasa Indonesia, takdir itu ketetapan Tuhan, ketentuan Tuhan, atau seringkali disebut dengan nasib. Nah, saya tambahkan bahwa itu adalah jalan hidup, itu ketetapan Tuhan, ketentuan Tuhan. Tapi menurut Alkitab, takdir itu apa? Takdir menurut Alkitab lebih banyak berbicara mengenai rencana Tuhan, kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan. Jadi kalau Tuhan punya rencana, nah itu kalau dalam bahasa orang sehari-hari berarti itu takdirnya dari Tuhan atau kehendak Tuhan, bahkan kedaulatan Tuhan. Kalau kedaulatan Tuhan itu sesuatu yang kita tidak bisa membatahnya lagi, ya sudah itu kedaulatannya Tuhan. Misalkan contohnya ketika ada mujizat laut terbelah, bangsa Israel kan kalau mundur nggak bisa dikejar oleh bangsa Mesir. Ketika maju ada laut, lautan yang luas. Tapi oleh kedaulatan Tuhan, Tuhan menolong bangsa Israel sehingga lautan itu terbelah. Kedaulatan Tuhan adalah ya, ketentuan Tuhan yang tidak bisa dibantah lagi. Takdir menurut Alkitab lebih banyak berbicara mengenai rencana Tuhan, kehendak Tuhan, dan kedaulatan Tuhan. Tidak ada kata takdir di Alkitab, kalau nasib ada. Tetapi ketika kita mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan, ya itu adalah sesuatu yang Tuhan sudah gariskan bagi kita. Namun demikian, sekalipun Tuhan itu punya kehendak, punya kedaulatan, punya ketentuan, punya rencana, Tuhan memberikan kehendak bebas pada manusia untuk menentukan jalan hidup. Contohnya, ketika manusia pertama, Adam, diberikan perintah, semua buah dalam taman itu boleh dimakan. Nah, kecuali buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang di tengah-tengah itu jangan dimakan. Tapi meskipun begitu Tuhan ngasih apa kehendak bebas. Akhirnya kan eh, Adam bukan dibujuk ya, tapi diajak oleh istrinya yaitu Hawa untuk makan buah itu dan Hawa dipengaruhi oleh ular. Ya kehendak bebas, artinya diberi pilihan kamu mau makan itu atau tidak. Seakan-akan Tuhan memberi begitu dan dengan kehendak bebasnya Adam memakan. Kenapa kita diberi kehendak bebas? Sinta, saya, semua diberi kehendak bebas. Karena kita ini bukan robot. Meskipun kita diciptakan untuk ikuti kehendak Tuhan, kita ini beri kehendak bebas untuk memilih. Meskipun Tuhan punya pilihan terbaik, kita juga diberi
beri pilihan ikuti itu apa tidak. Jika kita memilih untuk mengikuti jalan hidup kita sendiri, pilihan kita sendiri, yang di luar kehendak Tuhan ya resiko ditanggung sendiri. Kalau kita hanya robot, artinya itu tidak punya kehendak bebas, hanya nurut, memang bisa saja disetir oleh Tuhan, lakukan ini, lakukan itu, dan sebagainya. Tapi kan Tuhan memberikan kehendak bebas. Kita menentukan pilihan, sehingga ketika kita memilih untuk ikut kehendak Tuhan, itu karena pilihan kita sendiri, bukan karena disetting otomatis. Sama seperti kalau di pohon apa di Taman Eden itu misalkan tidak ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat kan bebas enak tidak ada dosa. Tapi akhirnya kan seperti disetting manusia nggak punya pilihan. Tapi akhirnya diberi pilihan. Sampai sekarang pun Tuhan kasih kehendak bebas supaya kita punya pilihan. Ada misalkan bangun pagi, kita milih berdoa dulu atau memilih eh, buka HP atau memilih yang lain, tidur lagi dan sebagainya. Ada banyak situasi Tuhan berikan kehendak. Oke, itu pengantarnya. Sekarang masuk dalam pembelajaran firman Tuhan. Sinta, banyak baca ayat ini. Silakan. Mazmur 139, ayat 13 sampai 14. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menuntun aku dalam kandungan ibuku. 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Iya, ini Daud melukiskan bahwa Tuhan itu membentuk kita detail di dalam kandungan itu. Dikatakan menenun. Kalau menenun itu kan seperti orang menjahit itu benar-benar teliti. Kalau menenun itu berarti kan pakai tangan, bukan pakai mesin jahit. Dibentuk dengan teliti, dengan serupa, dengan apa? Dengan hati-hati. Oh, wajahnya Sinta dibuat ini, hidungnya seperti ini, dan sebagainya. Dan kita akhirnya bersyukur apapun kondisi yang terjadi dalam diri kita. Kita bersyukur, oh ya puji Tuhan. Apa yang ada pada saya ini adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Kak Sinta mungkin melihat dirinya sendiri, mungkin bercermin, oh ini yang ada pada saya ini adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Mungkin ada perempuan lain yang lebih cantik, lebih putih, lebih halus kulitnya, dan wajahnya lebih baik. Ya itu urusan dia. Tapi kita bersyukur terhadap diri kita sendiri yang Tuhan ciptakan secara dahsyat dan ajaib. Ya itu adalah maksud dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Apapun kondisi fisik, mungkin ada yang kekurangan, di bagian bibir, di bagian apapun, di bagian fisik, tetap itu adalah perbuatan Tuhan yang ajaib dan kita bersyukur karena berikutnya Pengkhotbah 3 ayat 20. Sinta. Pengkhotbah 3 ayat 20. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Ya, ayat ini berbicara tentang nasib manusia dan hewan ketika mati, meninggal pada akhirnya mereka menuju pada satu tempat yaitu debu. Kita diciptakan, manusia diciptakan asalnya awalnya dari debu. Jika meninggal pun ya kembali pada debu. Sharing pertama yaitu ada takdir yang tidak bisa diubah. Takdir dalam kekristenan disebut dengan istilah predestinasi. Predestinasi itu adalah rencana Allah dari semula. Pre itu awal atau sebelum, destinasi itu adalah tujuan hidup, rencana. Jadi rencana yang paling awal, rencana Tuhan yang paling agung, yang paling awal itu adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi bahwa rencana Tuhan yang paling awal untuk kehidupan kita adalah keselamatan dan rencananya melalui Tuhan Yesus. Penebusan Tuhan Yesus atas kita. Keselamatan dari Tuhan atas kita itu adalah rencana Tuhan yang paling awal, paling semula untuk kita. Untuk apa? Untuk saya, untuk Sinta, untuk semua orang yang menurut Tuhan. Artinya begini, kenapa Sinta kok jadi ikut Tuhan Yesus? Itu karena Tuhan sudah punya rencana, sudah punya rencana Tuhan. Kenapa orang yang lain ini ikut Tuhan Yesus? Itu juga rencana Tuhan. Mungkin uh, ada kesaksian dari siapa-siapa. Dia awalnya bukan orang Kristen,
dari lahir bukan Kristen, bertumbuh bukan Kristen, kemudian dia mengenal keselamatan dalam Tuhan Yesus. Itu juga bahwa Tuhan punya rencana dari semula terhadap orang itu bahwa keselamatan dalam Tuhan Yesus terjadi atas dirinya. Meskipun juga ada orang yang akhirnya menolak, baik yang Kristen sendiri maupun yang bukan Kristen, menolak, kemudian tidak mau berjalan dalam keselamatan. Tapi ketika kita hari ini mengenal Tuhan Yesus, itu adalah ketetapan Allah dari semua. Tuhan sudah punya rencana. Bukan semata-mata karena ikut agama orang tua, tapi karena ada keselamatan dalam Tuhan Yesus yang kita terima. Ada takdir hidup manusia yang tidak bisa diubah. Takdir sekali lagi adalah ketetapan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Ada yang tidak bisa diubah, tidak bisa ditentang atau ditolak. Dan setiap kita harus menerimanya tanpa mempertanyakannya. Apa itu? Itu berupa kelahiran, jodoh, dan kematian. Yang bisa dipahami yaitu kita tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang bagaimana. Jadi bahkan kita lahir kecil, nggak ngerti apa-apa, kemudian bertumbuh, oh ternyata orang tuaku orang yang kekurangan ekonomi, oh ternyata orang tuaku lahirnya dalam apa keadaannya begini. Kita tidak bisa memilih, kita bisa menerima saja. Ada juga kemarin itu yang sharing ke saya seorang ibu, dia dalam situasi berpisah dengan suami dan anaknya ini ikut ibunya. Kemudian anaknya sampai berkata, anaknya SMA kelas 12 juga di Solo. Anak ini berkata, aku nggak minta dilahirkan, aku nggak minta ada di keluarga yang broken home, karena kan sudah berpisah orang tua. Ya memang kita nggak minta dilahirkan, Cinta nggak minta dilahirkan, semua kita nggak minta dilahirkan. Ketika kita lahir, itu adalah situasi yang tidak bisa ditolak. Lu aku nggak minta dilahirkan dari keluarga broken home. Tidak ada yang meminta bahwa kita ada di keluarga yang celaka, atau keluarga yang berpisah, atau keluarga yang orang tuanya mungkin tidak baik, atau situasinya tidak menyenangkan. Tidak ada yang meminta. Kita tidak bisa memilih. Bahkan kita tidak bisa memilih, aku ingin lahir di keluarga presiden, kayak jadi anaknya Pak Jokowi. Tidak bisa. Kita tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang bagaimana. Kita tidak bisa menolak jodoh yang sudah diberikan Tuhan. Tuhan sudah ngasih jodoh, ya sudah. Itu yang kita terima. Tidak bisa dikembalikan. Tidak bisa seperti barang di toko, kalau sudah dibeli ada rusak. Kalau ada jaminan, garansi. Kalau jodoh ya tidak. Sudah terima ya jalani. Meskipun ketika dalam perjalanan melihat orang lain, oh kok enak ya keluarga di situ lebih baik dari keluarga, ekonominya bagus, suaminya perhatian, nggak seperti suamiku, atau istrinya lebih baik, lebih sregep, nah, lebih rajin daripada istrinya. Nggak bisa, sudah diterima, sudah diberikan Tuhan. Anggap saja yang diterima sebagai jodohnya itu pilihan Tuhan, bisa ditolak lagi. Juga yang pasti kita tidak bisa menghindari datangnya kematian. Di usia berapa dan bagaimana caranya kita tidak bisa menghindari. Berapa hari yang lalu, kira-kira 3 hari yang lalu, hari Jumat kalau nggak salah, ada seorang yang meninggal dengan cara yang eh, dibilang lucu itu ya sebenarnya lucu tapi ya nggak juga karena kan orang meninggal ya kasihan. Jadi ada seorang ibu, dia datang ke sebuah mall, di mall itu di Tulungagung ada mall. Nah, jangan bayangkan Tulungagung itu seperti Surabaya. Surabaya kan banyak mallnya itu, banyak program. Nah, di Tulungagung mallnya cuma satu, mall yang besar. Dan waktu itu ada program ya hiburan, nah, ada rumah hantu. Nah, di Surabaya kan biasa, mungkin di Royal, mungkin di TP atau di BTC ada rumah hantu, kita sudah nggak terlalu takut lagi karena sudah sering. Sinta pernah datang ke rumah hantu atau di mana? Pernah, Pak. Di mana? Wahana di mana? Jatim Pak, Pak. Oh, jadi Pak. Ya, kalau untuk sekedar ikut-ikutan, ya, apa-apa, itu hiburan. Ya, apalagi kalau di wahana-wahana seperti itu kan pasti ada rumah hantu. Di Jatim Park, di Taman Safari, atau Taman Safari itu kan hewan. Atau di Trans, nah, Trans Studio biasanya ada. Kalau di mall kan jarang-jarang, mungkin karena liburan, itu ada selama 1 minggu.
Nah, di Tulungagung ada seorang ibu, yang masuk sama yang lain-lain juga pengunjung lain. Mungkin 10 orang, 10 orang. Ketika dia sudah, mungkin di dalam dia ketakutan, didatangi atau ditampai atau muncul sesuatu, kaget-kaget. Ketika dia keluar, dia mau duduk, ada kursi, dia mau duduk. Dia langsung bukan duduk, dia berdiri, terus dia terjatuh, kepalanya nimpa kursi, kebentur, terus kebentur tanah, lantai. Saat itu juga langsung meninggal. Nah, dianggap dia mengalami serangan jantung mendadak. Ya, karena kan tadi kaget lewat rumah hantu tadi. Tidak ada bukti kekerasan, ya kekerasannya mungkin karena kepalanya kebentur. Ya tidak ada menduga. Orang datang ke mall kan senang-senang. Ternyata tahu-tahu meninggal. Cara yang ya itu tadi unik. Kalau dibilang lucu ya karena kalau lewat rumah hantu kaget ya dianggap aja biasa mainan. Ternyata jadi meninggal. Kelahiran dan kematian kita hanya bisa pasrah menerima. Ya itu tadi lahir dari keluarga siapa atau meninggalnya juga kita hanya bisa pasrah menerima kalau tinggal karena usia atau karena sakit dan sebagainya. Tapi jodoh merupakan takdir juga yang perlu usaha aktif kita. Kalau kelahiran dan kematian kan kita diam aja, tiba-tiba lahir atau kematian. Ya, selama tidak aneh-aneh situasinya ya kita hanya bisa menerima. Mungkin karena usia tua atau sakit, tiba-tiba sudah waktunya meninggal ya. Sudah. Tapi kalau jodoh memang kehendak Tuhan, tapi perlu usaha aktif kita, memperkenalan dengan orang, mengenal ini, mengenal ini, sampai akhirnya kita menentukan, oh ini saya mau melanjutkan kehidupan dengan dia. Itu ada perlu usaha aktif kita. Kan tidak mungkin tiba-tiba ada jodoh yang datang ke kita langsung. Kita berdoa tiba-tiba datang di depan mata yang tidak bisa. Jadi, meskipun apa ada takdir yang tidak bisa ditolak, tidak bisa diubah, yaitu kelahiran, jodoh dan kematian. Tapi ada yang perlu usaha aktif kita, yaitu jodoh itu perlu usaha aktif. Firman Tuhan dalam Mazmur menyatakan bahwa kita ditenun oleh Tuhan dalam kandungan ibu kita. Kita tidak bisa memilih terlahir dari orang tua yang bagaimana. Tapi kita semestinya bangga dan bersyukur. Siapapun orang tua kita. Saya lahir dari orang tua yang papa saya ternyata konduktur bis kota. Ya bagaimana lagi? Ya saya harus bersyukur dengan situasi yang saya alami dan hadapi. Juga mengenai kematian, pada akhirnya kita pun akan kembali pada debu. Hanya dengan mengenakan pakaian terakhir. Kalau di Kristen kan ketika orang meninggal dipakaikan pakaian. Ya pakaian itu saja yang dipakai. Hanya itu pakaian terakhir. Apakah mungkin jas atau baju yang terbaik? Ya sudah itu tidak bisa diberikan baju-baju berikutnya untuk berganti ya nggak mungkin. Ganti pakaian di makam, sudah dikubur ya nggak bisa. Kita tidak bisa memilih di usia berapa dan dengan cara apa kita meninggal. Kita ada orang lain yang lebih muda dari Sinta, dia berpulang atau lebih jauh sedikit usianya, atau bahkan orang yang meninggal di usia yang memang sewajarnya usia dia sudah tua sekali. Kita tidak bisa memilih di usia berapa dan dengan cara apa kita meninggal. Tuhan sudah menentukan bagian yang terbaik untuk hidup kita. Jalani, nikmati, dan syukuri. Apapun situasinya. Itu bagian terbaik untuk hidup kita. Jalani, nikmati, dan syukuri. Nah, sharing pertama ini. Kan ada takdir bahwa kita dilahirkan dari orang tua kita. Atau rencana Tuhan, kehendak Tuhan, keputusan Tuhan terbaik. Kamu ada dari orang tua. Seperti kemarin dengan anak-anak, ketika sharing ini, mereka sampaikan, buka kamera dan dengan bangga mengatakan, apa yang bisa kamu banggakan dari orang tua? Sehingga pikirkan dan sampaikan. Untuk yang pertama ini, buka kamera. Seperti yang kemarin, anak-anak juga dengan bangga sampaikan, apa yang bangga dari orang tua? Ya, mengapa buka kamera? Di situ kebanggaanmu kamu nyatakan dengan bersyukur. Silakan, sampaikan. Apa sih yang bisa kamu banggakan dengan kamu? Satu saja.
Silakan. Oh ya Kalau Kak, pertanyaannya, pertanyaan ditujukan pada dirimu, kan kamu cuma tinggal sama mama. Apa yang bisa kamu banggakan dari mamamu? Ya? Paling tepatnya gitu. bisa menjadi contoh yang baik Kak. Bisa menjadi contoh yang baik. Oke. Satu saja, Iya Pak. bisa. Mama atau orang tuamu bisa menjadi teladan yang baik, contoh yang baik buat kehidupan. Oke, kedua. Pembelajaran yang kedua, silakan Sinta bacakan ayat firman Tuhan ini. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya, ini bagian ini kita ambil bukan yang tentang mencuri, tapi bahwa firman Tuhan menghendaki kita ini bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan kita sendiri. Kita menghasilkan sesuatu dengan tangan kita sendiri. Kalau istilah orang dunia itu dengan hasil keringat kita sendiri. Dan karena itu, kita pun bisa membagikan sesuatu pada orang. Kalau kita nggak berpenghasilan, nggak bisa apa namanya punya sesuatu dari diri kita sendiri, nggak bisa kita tolong orang lain. Berikutnya, Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, yang kedua ini saya sebut ada takdir yang bisa diubah atau jalan hidup manusia itu yang situasinya bisa diubah. Selama manusia mau berusaha, maka kehidupannya akan berubah lebih baik. Seperti tadi di Efesus itu bagaimana bisa berubah ya dengan bekerja. Di Amsal, bagaimana seorang bisa berubah itu ketika dia memiliki hati yang mau belajar, memiliki pengetahuan yang baik. Kalau orang nggak punya pengetahuan yang baik ya, dia tidak akan memiliki perubahan, tidak mau belajar. Takdir atau jalan hidup yang bisa diubah yaitu status ekonomi, status sosial dan kesehatan. Apa maksudnya? Ya. Kemiskinan atau status ekonomi bukanlah takdir yang bersifat menetap pada diri seseorang. Kalau orang tuanya miskin, bukan berarti anaknya harus miskin. Kalau tadi bapaknya itu pencuri karena dia status ekonominya memang kurang, tidak berarti anaknya harus jadi pencuri. Tidak berarti bahwa kalau orang tua saya profesinya ini berarti saya harus seperti dia. Tidak selalu. Ya kalau pedagang biasanya begitu. Bapaknya pedagang, diteruskan anaknya pedagang. Atau kalau orang Chinese itu orang tuanya kerja di toko, punya toko, ya anaknya yang meneruskan. Tapi ya belum tentu juga bahwa kalau orang tua saya ekonominya demikian karena kurang, maka otomatis anaknya juga begitu tidak. Kecuali kalau malas ya. Nah, ya bagaimana lagi. Tapi kemiskinan atau status ekonomi bukanlah takdir yang bersifat menetap, bisa diubah, bisa berubah. Status sosial yang berkaitan dengan kedudukan atau jabatan di hadapan manusia itu juga bisa berubah. Tidak selalu yang statusnya bawahan akan tetap sebagai bawahan. Mungkin karena belajar, karena mau apa rajin, tekun dan sebagainya bisa berubah. Tidak selalu yang office boy akan office boy terus. Mungkin dia bisa berubah ketika dia uh, belajar lebih baik lagi, bekerja lebih baik lagi, atau mencari kesempatan yang lebih baik. Kesehatan seseorang pun harus dijaga sebaik mungkin supaya tidak menjadi sakit. Artinya tidak selalu yang sakit yang terus sakit-sakitan. Bisa berubah kalau menjaga kehidupannya sebaik mungkin. Mana yang harus dimakan, mana yang harus dihindari. Setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, bergantung pada usaha keras yang dilakukannya. Ya, misalkan tadi bahwa oh saya harus bekerja lebih baik lagi, saya harus belajar lebih baik lagi. Ketika SMP, ujian tes komputer, saya pernah cerita, saya termasuk dari antara 48 siswa satu kelas yang tes ujian.
praktek komputer. Dua anak yang termasuk gagal. Saya sama satu teman saya. Karena kan saya nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Kasih tugas ini harus dikerjakan. Teman-teman yang lain mereka mengerjakan masing-masing ya nggak mau membantu, mereka sibuk masing-masing. Sebagian besar mereka anak-anak orang kaya punya komputer. Saya nggak ngerti, nggak bisa. Apa maksudnya juga nggak tahu. Komputer di depan saya pun saya juga nggak bisa mau berbuat apa. Tapi ketika saya mau berubah, ketika akhirnya lulus SMP, saya ke SMA, mulai belajar, kemudian ada internet, saya mulai memahami komputer tersebut. Bahkan pernah jadi guru komputer, dan sampai sekarang pelayanan saya banyak bergantung dari komputer atau internet. Jadi, yang dulu nggak ngerti, dan karena belajar saya bisa mengerti. Sebelumnya saya adalah seorang yang cuma dengar khotbah, kemudian saya catat. Dan akhirnya saya jadi seorang, Tuhan izinkan, jadi seorang yang justru menyampaikan firman. Jadi setiap kita bisa memiliki kesempatan dan juga cinta, pasti ada kesempatan. Nah, sharing kedua, dalam situasi apa? Kamu merasa pernah berubah dari satu titik ke tingkatan yang lebih baik. Contohnya tadi saya, juga dalam sehari-hari misalkan kalau seorang siswa peringkat kelasnya bertambah, atau pekerjaan yang lebih baik, atau status di pelayanan berubah ke tingkatan yang lebih. Dulu bukan apa-apa, ternyata kemudian berubah jadi panitia, ketua panitia mungkin. Bisa berarti segala sesuatu. Kalau menurut cinta, dalam situasi apa kamu merasa pernah berubah? Satu saja contoh, dari satu titik ke tingkatan yang lebih baik. Silakan. Di pekerjaan, Mbak. Gimana? Dulu cuman packing-packing, sekarang kerja di depan komputer. Packing-packing yang termasuk apa pekerjaan kasar, pekerjaan kasar. Karena apapun dikerjakan. Sekarang sudah lebih halus sebagai admin depan komputer, yang apalagi apa di ruangan yang lebih baik, yang dingin, tidak harus keluar-keluar. Dan itu adalah salah satu situasi ada peningkatan, berubah di peningkatan juga. Ya, gitu. Nanti di pelayanan pun kamu juga demikian. Dan mungkin juga pelayanan sama. Dikasih entah dulu hanya sebagai anak sekolah minggu, polos, gak ngerti. Ya, sekarang jadi pengajar. Saya ketika jadi ketua remaja di waktu di gereja di Ngagel, SMP atau SMA, ya SMA, awal SMA. Saya merasa loh, ternyata ketika saya jadi ketua panitia, ketua remaja, ternyata ketika saya cukup berkata saja, orang-orang bisa melakukan apa yang saya maksudkan, yang saya minta. Itu kan sesuatu kebanggaan. Karena apa? Ada situasi yang bisa kita ubah. Pembelajaran pertama ada takdir yang tidak bisa berubah. Itu kematian, kelahiran, dan jodoh. Yang kedua, ada yang bisa dirubah melalui kerja keras dan eh, belajar yang lebih baik, yaitu status ekonomi bisa berubah, status sosial bisa berubah, kesehatan pun bisa berubah. Sekarang yang terakhir, Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Silakan cinta. Ulangan 28 ayat 1. Suaranya Jika mana? engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat Ya, Ya, Pak. ya, lanjutkan. Ya, Pak. Lanjutkan. Sudah. Belum. Yang dua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Berikutnya, Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kasih, cinta.
Sharing yang ketiga itu merubah takdir. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita memiliki ketaatan pada perintah Tuhan. Nah, ini berkaitan dengan pertobatan. Kalau seseorang mau bertobat, hidupnya pasti berkati. Nah, ini apa? Pasti situasinya demikian. Kalau seorang mau bertobat dari kesalahannya, dari dosanya, dia mau bertobat, pasti kehidupannya akan berubah. Tuhan akan memberkati kehidupannya. Bukan hanya secara rohani, tapi juga secara jasmani, materi, orang bertobat. Tuhan pulihkan kehidupan. Firman Tuhan juga mengajarkan supaya kita hidup dalam perenungan firman Tuhan. Dikatakan perjalanan hidup kita akan berhasil. Berhasil itu sukses, berhasil itu mengalami posisi yang lebih baik dan juga beruntung. Beruntung artinya mengalami kemakmuran, cuan. Nah, cuan itu kan keuntungan, makmur, rezekinya melimpah itu dijanjikan firman Tuhan. Jadi ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan memberkati. Boleh disimpulkan orang yang nggak pernah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, eh, ada situasi sulit secara ekonomi yang lupa, ada orang yang kehidupannya bertekun firman Tuhan tapi kok sulit secara ekonomi. Saya yakin kalau dia bertekun dalam Tuhan akan. Mengapa banyak orang mengalami kegagalan? Ya? Karena tidak setia membaca dan merenung. Status ekonomi seseorang bisa berubah dengan cara bekerja keras, disiplin dan rajin, juga tekun dalam pendidikan, juga kesehatan. Ya, ini saya lewati. Quote yang ketiga, kehidupan baik tidak bisa berubah dengan sendiri. Kita memperbaiki dengan usaha yang keras dan disiplin. Ya. Menurut Cinta, berikan contoh dari dirimu ya maksimal tiga. Bagaimana kamu menggambarkan dirimu sebagai seorang yang rajin, tekun, dan punya daya juang yang tinggi, tidak mudah menyerah. Misalkan dari saya mencontohkan diri saya bahwa saya adalah seorang yang berusaha tepat waktu. Kalau jamnya itu ditentukan jam sekian, saya akan datang sebelumnya dan saya akan gelisah atau ngomel kalau orang sampai terlambat karena saya berusaha untuk disiplin tepat waktu. Saya seorang yang rajin, suka mencatat sehingga tidak lupa dengan segala sesuatu. Kalau menurut Cinta, bagaimana kamu menggambarkan diri? Silakan, boleh dibuka gambarannya. Ya, silakan menggambarkan dirimu sebagai seorang disiplin, rajin, tekun, atau berjuang. Itu bagaimana? Berusaha datang sebelum yang lainnya, Pak. Bisa datang sebelum. Ya, sebelum. Jika ada lagi, satu mungkin. Sama kalau bisa diselesaikan hari ini, diselesaikan. Itu adalah disiplin. Bisa selesaikan hari ini, segera selesaikan. Sebelum kena tugas yang baru lagi. Oke, Sinta, ini masih ada waktu 1 menit lebih. Saya tutup doa. Sinta, halo, Sinta. Tuh. Sinta bisa tutup doa? Ya, kita selesai. Sinta bisa berdoa buat menutup. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami sudah belajar firman. Sempurnakan segala sesuatunya ya Tuhan. Apa yang kami pelajari boleh jadi berkat khususnya bagi Sinta di masa muda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.